Datangnya dari hamba Allah. Ustaz, mohon penjelasan tentang manaqib daripada Sayyidatul Fatimah Az-Zahra betul Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Fatimah Az-Zahra Al-Batul, sosok perempuan yang sangat mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup menjadi kemuliaan beliau yang luar biasa, yang tidak bisa tertandingi oleh perempuan manapun di dunia ini. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Fatimatu bid'atun minni. Fatimah adalah bagian dari diriku. Seperti hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam khairu khalqillah, sebaik-baiknya makhluk Allah Subhanahu wa taala, maka Fatimah bagian dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang membuat Fatimah senang, maka hal itu membuat aku senang. Siapa membuat Fatimah sedih, hal itu membuat aku sedih. Kesedihan Fatimah adalah kesedihan ayahnya Rasul. Kebahagiaan Fatimah adalah kebahagiaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatimah Az-Zahra mempunyai ayah yang tidak ada duanya, yaitu Sayyidina Rasulullah Muhammad bin Abdullah, paling mulia Nabi dan Rasul. Fatimah Az-Zahra mempunyai ibu perempuan yang istimewa, Khadijah bintu Khuwailid. Perempuan yang pertama masuk Islam, perempuan yang paling berjasa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan satu-satunya perempuan yang mendapatkan salam min Allah Subhanahu wa taala. Allah kirim salam kepada Khadijah binti Khuwailid. Fatimah istri dari seorang lelaki yang istimewa, Ali bin Abi Thalib karamallahu wajha. Suaminya Ali bin Abi Thalib. Madinatul Ilm wa Ali, ana Madinatul Ilm wa Ali babuha. Saya kota ilmu dan Ali pintunya. Keistimewaan Ali hadits wala haraj, begitu luas dan besar. Fatimah Az-Zahra ibu dari anak-anak yang istimewa, Hasan wal Husain, Sayyidah Syabab Ahli Jannah, dua pemimpin pemuda surga. Ayahnya paling afdalnya makhluk, ibunya perempuan yang istimewa Khadijah, suaminya Ali bin Abi Thalib, anaknya Hasan dan Husain. Dari Fatimah dikelilingi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Radhiyallahu anha wa alaiha salam. Fatimah Az-Zahra dilahirkan di Mekah. Waktu itu usia Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebagian riwayat 35 tahun. 35 tahun. Jadi 25 menikah dengan Khadijah. Kemudian umur 35, berarti 10 tahun mempunyai anak Fatimah. Fatimah putri keempat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Putri pertama Zainab, putri Nabi. Yang kedua Ruqayyah, dan yang ketiga Ummu Kulsum, dan yang keempat Fatimah Az-Zahra alaiha salam wa alaihunna assalatu wassalam. Hidup yang sangat indah, 5 tahun dari kelahiran sampai diutusnya Nabi SAW ketika umur beliau 40 tahun. Setelah tahun kelima, mulailah Fatimah Az-Zahra menyaksikan hal-hal yang menyedihkan di kehidupan ayahnya. Karena mulailah di saat Nabi umur 40 tahun dan membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi akhir zaman, wasda' bima tu'mar, terutama ketika Nabi diperintahkan untuk menyampaikan agama ini ke khayalak ramai, mulailah cacian demi cacian, mulailah gangguan demi gangguan,
mulailah ancaman demi ancaman dan seterusnya menimpa Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menimpa keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zainab, Ruqayyah dan Ummu Kulthum beberapa saat setelah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka menikah. Tinggal Fatimah Az-Zahra yang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terutama setelah Khadijah bintu Khuwailid istri Nabi meninggal tahun ke-11 setelah Bi'tsah, mulailah gangguan begitu dahsyat menimpa Nabi, dan Fatimah lah yang tampil membela ayahnya yang mulia. Fatimah yang tampil mendampingi ayahnya yang membawa risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai berapa kali Fatimah menjumpai ayahnya disiksa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di Ka'bah. Ketika beliau sujud diberi kotoran unta oleh orang kafir Quraisy. Lari Fatimah menjumpai ayahnya dan membersihkan kotoran itu dari punggung ayahnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Begitu sedih seorang anak yang sangat cinta kepada ayahnya melihat ayahnya diperlakukan seperti itu tanpa ada salah, karena kesalahannya hanya karena menjadi nabi dan rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah kehidupan Fatimah dalam kesabaran, kesedihan, perjuangan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai hijrah ke kota Madinah. Kemudian dinikahkan Fatimah bersama Imam Ali bin Abi Thalib, pemimpin, seorang pemuda yang istimewa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya Fatimah Az-Zahra diminta pembesar-pembesar sahabat. Sayyidina Abu Bakar Siddiq meminta Fatimah untuk menjadi istrinya. Sayyidina Umar bin Khattab meminta Fatimah untuk jadi istrinya. Mereka ingin mendapat keistimewaan dari Allah menjadi suami Fatimah yang sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi menolaknya dengan sopan dan halus, menunggu isyarat dan dari Allah, menunggu isyarat dari Allah. Ternyata yang dipilih oleh Allah adalah Ali bin Abi Thalib untuk mendampingi Fatimah Az-Zahra. Mulailah kehidupan dengan Ali bin Abi Thalib yang sangat pemuda, yang tampan, yang gagah, yang pertama anak muda yang masuk Islam, berakhlak mulia, lautan ilmu, tapi dalam urusan ekonomi sangatlah terbatas. Dikatakan kehidupan dengan Imam Ali sangat kekurangan urusan duniawi. Fatimah Az-Zahra harus sabar menggiling gandum dengan tangan suci beliau, melayani suaminya dan mendidik dan memelihara anak-anak yang mulia. Dengan Imam Ali bin Abi Thalib, Fatimah Az-Zahra mempunyai keturunan Hasan wal Husain wa Muhsin. Muhsin meninggal waktu kecil, dan dua perempuan, Ummu Kulthum dan Zainab. Ummu Kulthum dinikahkan dengan Sayyidina Umar bin Khattab yang waktu itu menjadi Amirul Mukminin dan ingin masuk dalam keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Umar meminang kepada Imam Ali untuk diminta untuk dinikahkan kepada Ummu Kulthum dengan Ummu Kulthum, dan dinikahkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Jadi Sayyidina Umar bin Khattab mempunyai dua pangkat. Beliau menjadi mertua Nabi Muhammad karena putrinya Hafsah binti Umar menikah dengan Rasul, dan beliau juga menjadi menantunya Imam Ali bin Abi Thalib karena beliau menikah dengan Ummu Kulthum binti Ali bin Abi Thalib bin Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatimah Az-Zahra hidup dengan penuh kesederhanaan. Pernah dua kisah yang sangat istimewa. Yang pertama, pernah beliau disuruh oleh Imam Ali bin Abi Thalib untuk meminta budak kepada ayahnya. Dilihat Fatimah begitu capek dalam melayani rumah tangganya. Fatimah memberanikan diri ke ayahnya
dan menyampaikan perintah suaminya untuk meminta budak, karena waktu itu Nabi mendapatkan budak dan dibagi-bagi budak kepada para sahabatnya. Nabi SAW bertanya alasannya, kata Ali, saya kecapean. Kalau ya Fatimah, kalau karena capek, maukah kamu saya beri wiridan, bacaan? Kalau kau baca malam hari dan kamu capek sekali, maka pagi hari kamu seperti tidak pernah kerja sama sekali, sehat dan sangat bersemangat. Kalau bala ya Rasulullah, iya ya Rasul, apa itu? Sebelum tidur bacalah subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah akbar 34, maka insya Allah kamu akan bangun tidur dalam keadaan segar bugar. Alhamdulillah, pulang membawa adhkar tanpa diberi budak oleh Nabi SAW. Kejadian yang kedua, pernah Fatimah terlihat pucat dan lapar. Hasan Husain kadang-kadang gak kuat berdiri karena lapar sampai jatuh. Imam Ali gak ada yang diberikan. Waktu itu setelah perang Khaybar, banyak Nabi membagikan kambing dan onta. Ada yang dikasih ratusan kambing satu orang. Maka Imam Ali menyuruh Fatimah untuk meminta 5 kambing, membantu susunya bisa diberi buat makan Fatimah dan Hasan Husain. Berangkat lagi Fatimah kepada ayahnya. Seperti biasanya ketika Fatimah datang, ayahnya berdiri dari tempat duduknya, menyambut Fatimah, memeluk Fatimah, mencium kening Fatimah, dan didudukkan di tempat duduk Rasulullah. Seperti hanya ketika Nabi datang ke rumah Fatimah, Fatimah bangun, memeluk Nabi, mencium kening Nabi, dan didudukkan di tempat duduk Fatimah. Begitu indah ayah dan si anak, hubungan yang begitu luar biasa. Ada apa putriku? Disampaikan saya disuruh Ali bin Abi Thalib, engkau membagikan kambing dan unta kepada banyak orang. Saya disuruh minta 5 kambing untuk membantu ekonomi kita. Kalau ya Fatimah, 5 kambing banyak kita kasih, tapi kalau kau mau menggantinya 5 kambing, 5 azkar. Kalau kau mau, maka engkau yang paling orang yang kedua setelah aku mendapatkannya dari Jibril. Kalau 5 azkar ya Rasulullah, memilih azkar. Kalau ya Fatimah, tidak ada yang baca ya awal awalin, ya akhir al akhirin, ya dal quwwatil matin, ya rahim al masakin, wa ya arhamar rahimin. Kemudian dia berdoa, kecuali doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pulang Fatimah bertemu suaminya. Gimana Fatimah? Kharajtu li ajli dunya wa raja'tu bil akhirah. Kata Fatimah, saya tadi pergi dari rumah untuk dunia, minta 5 kambing, tapi saya pulang membawa akhirat. Apa kata Imam Ali? Wa ni'ma bima ji'ti biha. Engkau datang membawa hal yang istimewa. Apa itu? 5 azkar. Diajarkanlah Imam Ali zikir itu, dan mereka hidup lagi dengan zikir. Demikian Rasulullah mendidik keluarganya, dijauhkan dari dunia dan dicintakan kepada Allah Subhanahu wa taala dan zikir. Fatimah hidup dalam penuh ketaatan dan ibadah. Hidupnya melayani suami, mendidik anak, dan ta'ah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siang malam berzikir, siang malam ibadah, sehingga dikatakan al-batul, yaitu yatabattal bil ibadah, selalu ibadah tidak putus-putusnya. Fatimah Zahra dikatakan tidak pernah haid. Fatimah Zahra ketika melahirkan nifas hanya beberapa menit atau detik dan selesai. Gak pernah lepas dari sholat seumur hidupnya. Tidak karena haid, tidak karena nifas. Alaihi salam. Itu dikatakan al-batul, yaitu yatabattal bil ibadah, gak pernah terputus ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatimah Zahra figur contoh untuk perempuan-perempuan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Telah ada pada diri Nabi adalah contoh yang baik bagi laki-laki. Bagi perempuan, siapa contohnya? Gak mungkin perempuan bisa meniru laki-laki 100%. Bagi perempuan sudah disiapkan oleh Nabi Fatimah Zahra. Bita'atun minni. Yang niru Fatimah berarti niru Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan beliaulah putri Nabi yang sangat persis dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tingkah lakunya bahkan perjalanannya mirip dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Pernah satu saat Imam Ali bin Abi Thalib pulang dari majlis Nabi SAW membawa masalah. Seperti biasanya setelah Imam Ali pulang, Fatimah, apa yang sedang terjadi? Adakah ayat Al-Quran yang turun? Adakah Nabi bersabda? Adakah hukum? Demikian ilmu yang dibahas di rumah Rasulullah dan di rumah Fatimatul Zahra. Kemudian satu saat Imam Ali mengatakan, "Na'am, bas ada masalah yang kami semua sahabat nggak bisa jawab." Oh, masalah apa itu? Semua nggak bisa jawab, semua nggak bisa jawab. Nabi bertanya kepada kami, "Mal khairu lil mar'ah?" Apa yang paling bagus bagi perempuan? Dan tidak ada yang bisa jawab. Fatimah minta izin suaminya untuk pergi ke ayahnya menjawab pertanyaan itu. Diizinkan oleh Imam Ali, datanglah beliau ke Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ya Rasulullah," kata Ali, "ada kau bertanya dan tidak ada yang saya izinkan saya menjawab." "Ma khairul mar'ah?" Dijawab oleh Fatimah Zahra, "Khairul mar'ah an la tara rajulan wa la yaraha rajulun." Paling baik bagi perempuan itu enggak pernah lihat laki-laki dan tidak pernah dilihat oleh laki-laki yang bukan mahram. Dia enggak pernah lihat laki-laki yang bukan mahram dan dia tidak pernah dilihat laki-laki yang bukan mahram. Senyum Nabi SAW, dicium kening Fatimah dan dipuji Fatimah dan didoakan. Radhiyallahu anha wa alaihi salam. Hidup dengan ketaatan dan ibadah dan sangat penuh kesederhanaan. Sallallahu alaihi wasallam. Kita ketika ceritakan kehidupan Fatimah maka tidak akan habis waktu yang singkat ini. Mudah-mudahan barakallah selalu bersama kita berkat Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Cukup menjadi keistimewaan beliau sabda Nabi, Fatimah adalah Sayyidatun Nisa Ahlul Jannah, pemimpin perempuan di surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Nabi SAW meninggal, Fatimah dipanggil dan disuruh mendekat ke mulut Nabi dan Nabi berbisik kepada Fatimah. Menangislah Fatimah dan Aisyah melihat. Kemudian dipanggil lagi Fatimah, didekatkan ke mulut Nabi dan dibisikkan lagi, senyum Fatimah. Aisyah melihat begitu dekat tangisan dengan senyuman. Bisikan pertama menangis, bisikan kedua tersenyum. Ditanya oleh Fatimah, "Apa tadi yang dibisikkan Rasulullah kepadamu? Kok aneh? Pertama kamu menangis, kedua kamu senyum." Fatimah mengatakan, "Saya tidak bisa memberitahu rahasia Rasulullah SAW. Ini rahasia Rasulullah dengan saya. Maaf, saya tidak bisa memberitahu siapapun." Sampai Nabi meninggal, Aisyah bertanya kembali, "Ya Fatimah, sekarang Rasulullah nggak ada. Saya penasaran ingin tahu, bisikan pertama apa yang membuat kamu menangis? Bisikan yang kedua apa yang membuat kamu tersenyum? Kalau sekarang bolehlah, karena Nabi udah nggak ada. Bisikan pertama, aku diberitahu bahwa Rasulullah meninggal, beliau meninggal dengan dalam sakitnya itu. Aku menangis. Kalau semua menangis. Yang kedua tersenyum. Yang kedua, aku diberi kabar bahwa aku dari keluarga Nabi yang paling cepat menyusul Nabi Muhammad." Ini kabar menggembirakan atau menyedihkan? Kabar cepat meninggal. Yang paling pertama kali menyusul aku, engkau wahai Fatimah. Itu membuat Fatimah tersenyum bersama ayahandanya yang mulia Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fatimah terkenal perempuan yang sangat menutup auratnya sehingga bentuk tubuhnya enggak terlihat oleh laki-laki, apalagi warna kulitnya. Ketika beliau meninggal, sebelum meninggal beliau sakit, beliau sedih dan mengeluh kepada perempuan yang ada, alangkah baiknya kalau orang meninggal itu seperti di Habasyah. Di Habasyah sana, kalau orang meninggal itu seperti di daerah kita di Indonesia. Jadi mayit itu ditaruh di tempat dan ditutup, seperti keranda-keranda yang ada di Indonesia. Karena di zaman sahabat dulu, mayit itu ditaruh di papan terbuka gitu, nggak ada penutupnya.
Sehingga terlihatlah mayit itu bentuk tubuhnya, panjang, pendek, gemuk, kurus. Aisyah, Fatimah gak rela walaupun hanya bentuk tubuhnya dilihat oleh orang. Maka beliau mewasiati kalau beliau meninggal hendaknya dimandikan malam hari dan dikuburkan malam hari tanpa ada yang tahu kecuali beberapa orang yang beliau tunjuk. Ketika meninggal dilaksanakanlah oleh Imam Ali bin Abi Thalib, dikubur malam, dimandikan dan dikubur malam hari dengan 3-4 orang yang ditunjuk oleh Fatimah dan Imam Ali bin Abi Thalib tanpa diketahui oleh sahabat manapun sampai dikubur. Radhiyallahu anha wa radhaha, menjaga auratnya sampai beliau meninggal. Maka pantaslah kemuliaan itu didapatkan oleh Fatimah dengan sabda Nabi SAW. Jika nanti di hari kiamat nada munadin, ada seruhan dari langit, ya ahlal jama', wahai penghuni mahsyar, seluruh makhluk yang di mahsyar mendengar hal ini. Nakisu ru'usakum, tundukkan kepalamu, wa ghuddu absarakum, pejamkan matamu. Fatimah bintu Muhammad satamur ala sirat. Karena Fatimah putri Nabi Muhammad akan berjalan di sirat. Tidak ada satupun yang boleh melihatnya. Alaihissalam. Begitu istimewa Fatimah binti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau meninggal beberapa bulan setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada usia 28 tahun. Begitu muda sekali. 28 tahun perempuan yang istimewa ini meninggalkan dunia. Mudah-mudahan barokah beliau bersama kita semua. Ini manaqib singkat dari Fatimah binti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan perempuan-perempuan kita diizinkan oleh Allah untuk berjumpa Fatimah dan bersama Fatimah di dunia berakhlak seperti akhlak Fatimah, menutup auratnya, dan di akhirat bersama Fatimah di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurlah.